Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV, gudangnya berita bola. Dalam situasi sulit, Mohamed Salah minta Liverpool tenang. Bintang Liverpool, Mohamed Salah mengakui bahwa timnya itu tengah dalam situasi sulit saat ini, namun ia yakin The Reds bisa bangkit andai tetap tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Salah merasa bahwa peluang Liverpool untuk bangkit masih sangat terbuka, jika tetap tenang. Ia pun menjelaskan tentang peran dari para pemain senior Liverpool di tengah proses regenerasi skuad kubu Merseyside sekarang. Kami selalu berusaha membantu para pemain muda. Pemain berpengalaman selalu berusaha untuk tetap tenang dalam situasi ini dan hanya memberi saran kepada para pemain muda untuk tetap tenang. Ini adalah situasi yang sulit, tetapi saya pikir kami akan melaluinya dan membuatnya lebih baik. Josko Gvardiol tertarik gabung Real Madrid. Pilar RB Leipzig, Josko Gvardiol dilaporkan tertarik bergabung dengan Real Madrid andai dirinya meninggalkan Bundesliga. Sosok asal Kroasia memang menjadi komoditi panas lantaran dibidik berbagai tim. Menurut laporan Defensa Central, Gvardiol sudah meminta agennya untuk hengkang ke Real Madrid. Ia siap berkorban untuk mendapatkan gaji yang tak besar andai nantinya bisa merapat ke Santiago Bernabeu. Madrid hanya perlu membuat penawaran kepada Leipzig. Namun untuk membawanya ke ibu kota Spanyol, ada dana besar yang harus mereka keluarkan guna meyakinkan Leipzig mau melepasnya. Gvardiol masih terikat kontrak hingga 2024 dan Banteng Merah sudah mematok harga jual di angka 110 juta euro. Terlihat memarahi Rodrigo saat diganti, Ancelotti berikan penjelasan. Kontroversi tercipta dari kemenangan Real Madrid kontra Villarreal di babak 16 besar Copa del Rey. Dalam laga tersebut, Carlo Ancelotti dan Rodrigo Goes berselisih paham. Ketika Ancelotti mengganti Ceballos dengan Rodrigo, terlihat sang pelatih menunjuk Rodrigo yang sudah duduk di bangku pemain. Media dan fans Real Madrid pun memperkirakan bahwa keduanya terlibat perselisihan. Menanggapi berita tersebut, Ancelotti dengan tenang menerangkan bahwa ia hanya mengingatkan Rodrigo untuk memberinya salam ketika turun dari lapangan. Saya hanya mengingatkannya agar tidak lupa menyalami saya saat digantikan. Saya pikir dia lupa. Timo Werner peringatkan Kunku jika ingin cabut ke Chelsea. Timo Werner memperingatkan Christopher Kunku untuk mempertimbangkan keputusannya jika ingin cabut ke Chelsea. Ia ingin rekan setimnya untuk berkaca pada dirinya yang gagal bersama tim asal London Barat itu. Werner yang pernah bermain di Chelsea membagikan beberapa pengalaman pada rekannya di RB Leipzig tersebut. Ia meminta sang pemain untuk bijak menentukan pilihan agar tak salah langkah ke depannya. Jika ia jadi pindah, saya bisa membagikan pengalaman saya yang baik dan buruk di Chelsea. Di klub sebesar itu, ia harus siap untuk tak rutin bermain seperti di Leipzig. Kompetisi di sana amat ketat. Ada perbedaan besar di aspek mentalitas dan olahraga, jadi Kunku harus siap dengan semua hal tersebut. Alejandro Garnacho capai kata sepakat untuk bertahan di Manchester United. Kabar baik datang dari skuad Manchester United. Pemain muda mereka, Alejandro Garnacho menyepakati kontrak baru dengan tim dan hal tersebut bakal bertahan lebih lama di klub. Dilansir dari Time Sport, pihak United memberikan tawaran kontrak jangka panjang di mana sang winger akan bertahan sampai 6 musim ke depan. Ia juga memiliki opsi kontrak tambahan untuk setahun ke depan. Dari laporan yang sama, Setan Merah siap menggandakan gajinya lebih besar. Dalam kontrak anyarnya ia mendapatkan bayaran di angka 30.000 pound per pekan. Nasib Conte di Tottenham belum sepenuhnya jelas. Antonio Conte masih belum memberikan kepastian mengenai masa depannya sebagai manajer Tottenham, dengan memberikan jawaban yang tidak jelas atas pertanyaan mengenai kontraknya. Pasca laga melawan City, Conte ditanya terkait dengan nasibnya setelah alami kekalahan ke-7 di Liga Inggris musim ini. Tetapi, Conte tidak terlalu memberikan jawaban jelas, karena perlu pertimbangan dari beberapa aspek. Situasi ini adalah situasi pribadi dan akan ada waktu untuk membuat keputusan yang tepat bagiku, untuk masa depan, keluarga. Namun situasi itu tidak memengaruhi pekerjaan dan tidak memengaruhi tim. Saya benar-benar fokus. Mengenai aspek ini, saya adalah seorang profesional karena saya sangat fokus. Arsenal resmi dapatkan Leandro Trossard. Leandro Trossard resmi jadi pemain anyar Arsenal. Meriam London baru saja menuntaskan proses transfer winger internasional Belgia tersebut.
Arsenal memboyong Leandro Trossard ke Emirates setelah menebusnya dari Brighton & Hove Albion dengan banderol transfer mencapai 26 juta pound. Pemain berusia 28 tahun itu direkrut dan kabarnya langsung diikat kontrak berdurasi jangka panjang. Transfer Trossard ke Arsenal diumumkan secara resmi pada Sabtu dini hari. Kesepakatan ini secara langsung mengakhiri segala macam spekulasi terkait masa depan sang pemain yang sebelumnya juga santer diberitakan jadi bidikan Tottenham Hotspur. Atletico Madrid resmi rekrut Memphis Depay. Atletico Madrid resmi merekrut Memphis Depay. Bintang asal Belanda itu dikontrak selama 2,5 musim. Di situs resminya, Atletico meresmikan transfer Depay. Winger Belanda itu dikontrak sampai Juni 2025. Penyerang berusia 28 tahun itu telah menandatangani kontrak untuk sisa musim ini dan 2 musim lagi. Kabarnya, Barcelona akan mendapat bayaran sebesar 3-4 juta euro untuk transfer Memphis Depay. Kedatangan pemain berusia 28 tahun itu di Atletico Madrid sekaligus menjadi pengganti Joao Felix, yang dipinjam Chelsea. Juventus dihukum pengurangan 15 poin. Juventus dijatuhi hukuman pengurangan 15 poin. Hal itu terjadi setelah Bianconeri terbukti bersalah dalam kasus penggelembungan nilai transfer dan keuntungan modal. Sanksi pengurangan 15 poin diberikan Juventus oleh Pengadilan Banding Federal dalam sidang yang dihelat di Roma, usai menerima permintaan Jaksa Federasi Sepak Bola Italia untuk menggelar kembali sidang olahraga terhadap Juventus. Juventus sendiri tidak menerima keputusan ini dan diyakini dalam waktu dekat bakal melakukan banding lewat Komite Olimpiade Nasional Italia. Khusus untuk sejumlah mantan direktur Juventus seperti Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene, dan Pavel Nedved juga turut disanksi FIGC. Hasil pertandingan tadi malam, Bayern Munchen ditahan imbang RB Leipzig. Tidak ada pemenang dalam pertandingan antara RB Leipzig kontra Bayern Munich. Kedua tim bermain sama kuat 1-1. Bayern memecah kebuntuan di menit ke-37 melalui Erik Choupo-Moting. Leipzig menyamakan skor 7 menit paruh kedua berlangsung lewat gol Marcel Halstenberg. Hasil ini tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen sementara Bundesliga. Bayern masih di puncak dengan 35 poin, sementara Leipzig di urutan ketiga dengan 29 poin.